Udah mulai. Ini udah mulai. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah yang terkait dengan waktu-waktu salat. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita bahas beberapa hadis. Kesempatan kali ini kita hanya akan melanjutkan tentang hadis waktu-waktu salat. Silahkan mungkin Ummu Hafsah bisa dibaca hadisnya, kemudian sekaligus diterjemahkan. Barakallahu fiik. An Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawmul khandaq mala'a Allahu quburahum wa buyutahum naran kama shaghaluna 'ani as-salati al-wusta hatta ghabat asy-syams. وفي لفظ مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. Ali radhiyallahu an menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi SAW pada saat perang Khandaq bersabda, semoga Allah memenuhi kubur-kubur dan rumah-rumah orang-orang musyrik dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita sehingga kita belum sholat asar hingga matahari terbenam. Dalam lafal Imam Muslim dikatakan, mereka menyibukkan kita sehingga kita belum sholat wusta, yaitu sholat asar. Nabi lantas mengerjakan sholat asar di waktu asar, maghrib, dan isya. Nah, hadis dari Nabi SAW dari Ali radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda yaumal khandaq, pada perang Khandaq. Dan kita semua tahu bahwa perang Khandaq itu diadakan pada tahun 5 Hijriah. Dan perang Khandaq ini terjadi di kota Madinah Al-Munawwarah ketika orang-orang musyrikin berdatangan kemudian mengepung orang-orang musyrikin mengepung kaum muslimin di kota Madinah, sehingga kaum muslimin terpaksa membuat khandak atau hufrah, jadi parit-parit yang cukup luas, ya, bukan hanya 1 meter atau setengah meter, ya, tetapi lebarnya lebih dari 2 meter. Kenapa? Agar kuda-kuda tidak bisa meloncati parit tersebut, sehingga tidak ada seorang pun di antara orang musyrikin ini yang berhasil masuk ke kota Madinah. Dan ketika itu terjadi, kesibukan para sahabat Nabi SAW menjaga khandak tersebut, menjaga parit-parit tersebut bersama Nabi SAW ini sangat luar biasa. Dan di antara petunjuk yang menunjukkan bahwa mereka sangat sibuk sekali untuk menjaga parit-parit tersebut, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nabi bersabda, habasal musyrikuna, di sini Nabi SAW sampai berkata, mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang musyrikin. Wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka, nara, dengan api neraka. Kama syaghaluna an salatil wusta, sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari mengerjakan salat wusta, hatta ghabatis syams, sampai matahari ini hilang, ya, tenggelam.
Dan di dalam lafaz Imam Muslim dikatakan syaghaluna an salatil wusta. Mereka telah menyibukkan kami dari melaksanakan salat wusta. Salatil asr. Yang dimaksud salat wusta di sini adalah salat asar. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Taib. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikun telah menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak sempat mengerjakan salat an salatil asri. Hatta ihmarrat asy-syams aw asfarrat, sampai matahari sudah memerah atau menguning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, syaghaluna 'anis salatil wusta. Mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, salatul asr, salat asar. Mala Allahu ajwafahum, semoga Allah memenuhi perut-perut mereka, wa quburahum nara, dan juga kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara, semoga Allah memenuhi mulut-mulut atau perut-perut mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita kejadian yang terjadi pada perang Khandaq, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersibukkan dengan mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum musyrikin, yang dalam hal ini mereka berkumpul bersama-sama untuk menaklukkan kota Madinah, dan mereka datang dari berbagai macam penjuru. Maka apa yang terjadi? Perkara tersebut, yaitu perkara mempertahankan kota Madinah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya ini, telah menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat mengerjakan salat wusta. Dan kita semua tahu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian, jagalah salat-salat, artinya kerjakanlah salat-salat dan juga salat wusta. Kata-kata wusta di sini, ya, ini bentuk muannats dari awsat, yaitu yang tengah. Dan kata tengah itu mempunyai makna al-khiyar. Awsatus syai', kalau dikatakan awsatus syai', itu perkara yang tengah. Itu artinya adalah al-khiyar, khiyaruhu, sesuatu yang pilihan. Artinya salatul wusta, salat yang utama. Dan di sini di antara salat-salat yang utama adalah salat wusta. Maka menjaga salat wusta ini akan memberikan kepada kita pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah salat wusta tersebut. Apa salat wusta? Di dalam hadis ini diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syaghaluna an salatil wusta. Mereka telah menyebutkan kami dari melaksanakan salat wusta. Kemudian di dalam lafaz Imam Muslim dikatakan salat al-asri. Nabi mengatakan yang dimaksud dengan salat wusta di sini adalah salat al-asr. Dengan demikian kita tahu bahwasannya salat wusta itu adalah asar. Sebenarnya dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama apa yang dimaksud dengan salat wusta. Tetapi hadis ini sharih menjelaskan tentang bahwa yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salatul asri, yaitu salat asar. Nah, kemudian maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya mendoakan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, agar Allah SWT memenuhi perut-perut mereka, mulut-mulut mereka, dan kuburan-kuburan mereka ini dengan api neraka. Waliyadzubillah. Ini sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan, karena mereka menyibukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak sempat untuk mengerjakan salat wusta. Nah, hadis ini sebenarnya menjelaskan bolehnya mengakhirkan salat dari waktunya. Namun para ulama mengatakan bahwa hukum ini telah dihapuskan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Seandainya kalian itu merasa takut, maka kalian hendaknya atau boleh melaksanakan salat itu dalam keadaan berjalan kaki atau di atas kendaraan. Ya. Sehingga dengan demikian
Hukum ini, hukum pelaksanaan mengakhirkan sholat dari waktunya, termasuk bagi seorang yang sakit ataupun seorang yang sedang peperangan, itu tidak dibenarkan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan, mereka melakukan sholat pada waktunya, tetapi yang sering disebut oleh para ulama dengan sholatul khauf. Bentuknya macam-macam. Ya, ada 10 bentuk, bahkan bisa lebih. Dan diantaranya adalah bentuk yang mungkin nanti akan kita bahas. Nabi SAW membagi pasukan menjadi 2 pasukan, menjadi 2 shaf. Shaf pertama ini salat bersama Nabi SAW 1 rakaat, saatnya salat subuh ya. Kemudian shaf yang kedua berjaga-jaga di belakang. Dan nanti kemudian pada rakaat yang kedua mereka bergantian. Shaf yang pertama berjaga-jaga, sedangkan shaf yang kedua salat bersama Nabi SAW rakaat yang kedua dan seterusnya. Masing-masing mendapatkan 1 rakaat bersama Nabi SAW. Apabila itu juga tidak memungkinkan, ya, ini salat jamaah ya. Apabila itu juga sudah tidak memungkinkan, maka apa yang bisa dilakukan? Mereka bisa salat di atas kendaraan ataupun dalam keadaan berjalan sambil menghunuskan pedang. Mereka salat dalam keadaan apapun, dan itu menunjukkan bahwa kebolehan mengakhirkan sholat melewati waktunya telah dihapuskan dengan turunnya ayat kebolehan untuk sholat dalam keadaan khauf, ya, sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan berjalan ataupun di atas kendaraan. Nah, kemudian hadis ini juga menerangkan apabila seseorang itu terlupa dari mengerjakan sholat, atau orang Jawa bilang kebablasan, ya mungkin ada kesibukan yang tidak bisa dihindari gitu ya. Katakanlah kalau asatidah TK umpamanya penerimaan santri baru, ketika penerimaan santri baru, pengetesan santri baru, itu saking sibuknya nggak tahu-taunya ya, ternyata sudah melewati waktu duhur sampai waktu asar. Kita belum sholat duhur. Subhanallah. Maka di sini orang yang terlupa dari sholatnya atau terlewatkan dari sholatnya, maka disyariatkan atasnya untuk mengerjakan sholat kapan dia ingat. Contoh kalau ingatnya pada waktu asar, setelah katakanlah acara penerimaan ini sudah ditutup, maka sholat duhur terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan sholat asar. Nah, kapan dia ingat, maka dikerjakan sholat pada waktu itu, ya, tidak ditunda-tunda, tidak besok, tahun depan dan seterusnya, ya. Hendaknya tidak meninggalkan hutang, terutama hutang sholat. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila seseorang itu tertidur dari sholatnya atau terlupa, maka hendaklah dia mengerjakan sholat itu kapan dia ingat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya seseorang mendoakan kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan kadar kezalimannya. Karena ini bentuk dari qisas, ya, bentuk dari qisas. Terutama orang-orang musyrik, mereka ini tidak ada tidak ada kemuliaannya, sehingga mereka boleh didoakan dengan laknah, boleh didoakan dengan keburukan, dan seterusnya. Adapun seorang muslim hendaknya tidak didoakan dengan laknat. Hendaknya seorang muslim didoakan dengan hidayah, ini lebih utama. Tetapi seandainya seseorang didoakan buruk sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya, katakanlah ada orang yang renten tahu ya, jadi meminjami uang tetapi tujuannya untuk mengambil keuntungan, maka dalam hal ini dia dibenarkan untuk mendoakan seorang renten ini ketika dia sudah mencekik dan seterusnya. Dia boleh mendoakan semoga Allah SWT tidak memberkahi hartanya, atau semoga Allah SWT menjadikannya miskin dan seterusnya. Ini dibenarkan karena masuk dalam bagian qisas, ya. Thaib. Namun alangkah baiknya apabila seorang muslim ini mendoakan baik, ya, mendoakan baik, semoga Allah memberikan hidayah sehingga dia tidak lagi menjadi seorang renten. Nah, kemudian ini ada faidah tambahan saja, ini untuk kelas advance ya, yang lebih
para ulama mengatakan hadis ini sebagai dalil tidak bolehnya seseorang meriwayatkan dengan makna. Dari mana kita mengetahui ini? Di sana di dalam meriwayatkan hadis ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah riwayat bil makna, riwayat dengan makna, dan riwayat yang kedua adalah riwayat al-lafdz wal makna, dengan lafadznya, sesuai dengan lafadznya. Apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaannya adalah seorang muhadits ketika dia tidak hafal hadis yang disampaikan atau yang didengarnya sesuai dengan apa yang didengarnya dari perawinya, maka apabila dia menyampaikan hadis itu dengan bahasanya, dengan lafadznya, maka ini disebut dengan riwayat bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna. Tetapi apabila dia meriwayatkan seperti dia dengar, huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya seperti yang dia dengar, istilahnya copy paste ya, maka itu disebut dengan riwayah tidak meriwayatkan dengan makna, tetapi bil lafdz wal makna, dengan lafadznya dan maknanya sekaligus. Nah, di sini Imam Bukhari termasuk orang yang meriwayatkan bil makna, sedangkan Imam Muslim termasuk yang meriwayatkan termasuk berpandangan tidak bolehnya meriwayatkan dengan makna, sehingga para ulama lebih memilih hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim karena lafadznya lebih sesuai dengan lafadz aslinya. Taib, mana dari hadis ini yang menunjukkan bahwa tidak bolehnya meriwayatkan dengan makna, yaitu pada perkataan Ibnu Mas'ud. Kita akan lihat ya. Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan, mala Allahu ajwafahum hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Perhatikan pada lafaz tersebut. Sebentar saya perhatikan lagi ya. Ibnu Mas'ud mengatakan antara apa? Mala Allahu dan antara hasyallahu. Nah, di sini Ibnu Mas'ud meriwayatkan dua kali lafaz. Lafaz yang pertama mala Allah, lafaz yang kedua adalah hasyallah. Dan kedua lafaz ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud adalah karena beliau tidak yakin mana yang disebut oleh Nabi SAW yang dia dengar. Apakah Nabi mengatakan mala Allah atau hasyallah ya? Taib. Kemudian sehingga para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak bolehnya seseorang meriwayatkan hadis dengan makna ya. Namun kembali kepada masalah kita tadi, Imam Bukhari termasuk orang yang membolehkan, para muhaditsin yang membolehkan riwayat bil makna selama tidak merubah maknanya, selama tidak merubah makna aslinya. Baik, kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Saya akan bacakan hadisnya, mohon nanti diterjemahkan. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala i'tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar radhiyallahu anhu fa qala as-salatu ya Rasulullah. رقد النساء والصبيان فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan salat Isya. Nabi lantas keluar dan kepalanya meneteskan air seraya bersabda, kalau tidak memberatkan umatku atau orang-orang, maka aku akan memerintahkan mereka mengerjakan salat Isya pada waktu seperti ini. Nah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, i'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat pada kesempatan yang lalu kita bahas orang-orang Arab menyebut Isya itu dengan atamah ya, salat atamah, yaitu pada waktu sudah gelap. Dan dalam hal ini Ibn Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW pernah dalam suatu malam ya, dalam suatu malam, sudah malam sekali, Nabi mengakhirkan salat Isya. Dan kita sudah pernah bahas juga bahwa yang utama pada salat Isya itu diakhirkan. Nah, hadis ini adalah termasuk yang menegaskan bahwa salat Isya itu utamanya adalah dikerjakan pada akhir waktunya. Nah, i'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar radhiyallahu anhu faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Isya sampai malam ya, gelap sekali. Maka Umar pun keluar dari rumahnya
memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maaf, maka Umar pun mengatakan, as-salatu ya Rasulullah, ya Rasulullah, mari kita mendirikan salat. Raqadan nisa'u wasibyan, sebab para wanita dan anak-anak ini sudah mulai tidur. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun akhirnya sallallahu alaihi wasallam beliau keluar, wa ra'suhu yaqturu yaqulu, dan kepalanya ini sedang basah dengan air, menunjukkan bahwa Nabi baru saja berwudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabdanya. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan mengakhirkan salat Isya. Ingat, yang utama bagi salat Isya adalah mengakhirkan, kecuali apa? Kecuali apabila sudah didirikan salat berjamaah di awal waktunya. Karena pada riwayat yang sebelumnya, pada hadis yang sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal Isya ahyanan wa ahyanan. Diriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya kadang-kadang dan kadang-kadang. Kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang di sepertiga awal waktu. Kalau melihat para sahabat yang sudah berkumpul, maka Nabi SAW segera mengerjakan salat. Tetapi apabila melihat para sahabatnya mengakhirkan berkumpulnya, maka Nabi SAW pun mengakhirkan salat Isya. Nah, kemudian Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak membebani umatku, au 'alan nasi, atau atas manusia. Kalau aku tidak membebani manusia, la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat ini, yang dimaksud salat apa? Salat Isya, hadhihi sa'ah, pada waktu ini, yaitu ketika sudah gelap sekali, ya. Sudah gelap sekali, sudah akhir waktu salat Isya atau sepertiga awal dari malam, ya. Dan kita sudah sebutkan itu bagaimana cara menghitung malam, ya. Malam dimulai dari maghrib sampai terbit fajar, yang dimaksud adalah waktu subuh. Kemudian kalau sepertiga awal berarti waktu tadi sejak maghrib sampai subuh, kemudian dibagi 3, ya, itu sepertiganya. Kalau 2/3 berarti 2/3-nya, ya. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW biasa mengakhirkan salat Isya bersama para sahabatnya. Namun ketika para sahabatnya ini sudah berkumpul dan Nabi SAW juga belum terlihat, maka seorang di antara mereka, terutama di sini Umar, yang mempunyai kedudukan di mata Nabi SAW, ini meminta izin kepada Nabi untuk mendirikan salat, ya, memohon kepada Nabi SAW untuk mendirikan salat. Dan ini termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan takwa, ya. Dan ini tidak menjadi masalah, dan ini menunjukkan kedekatan Umar dengan Nabi SAW, dan juga menunjukkan budi Nabi SAW, karena siap ditegur, siap menerima teguran, siap diingatkan, dan seterusnya, ya. Keluasan hatinya, kelapangan hatinya, tidak marah ketika ditegur atau diingatkan oleh kaumnya atau umatnya. Taib, apa faedah dari hadis ini? Dalam hal ini, kalau kemarin kita baru membahas tentang natijah atau hasil akhir, ya, hasil akhirnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annal masyaqqah tajlibut taysir was suhulah fi hadhihi syari'ah samhah. Syekh menyebutkan bahwasanya di antara faedah dari hadis ini adalah manakala ada kesusahan, maka di sana ada kemudahan. Tentu mengakhirkan salat Isya itu yang paling afdal. Tetapi manakala mengakhirkannya ini memberatkan kaum muslimin, maka melaksanakannya di awal waktu ini tidak menjadi masalah. Kapan ada kesusahan, maka ada kemudahan. Dan karenanya Nabi mengatakan, kalau tidak karena aku khawatir membebani umatku. Dan di sini Nabi SAW tidak memerintahkan. So kalau sampai Nabi perintahkan menjadi wajib, maka Nabi di sini hanya menjelaskan bahwa seandainya aku tidak membebani umatku, sungguh aku akan memerintahkan. Tapi apakah Nabi sudah memerintahkan? Belum. Ketika Nabi belum memerintahkan, menunjukkan bahwa perkara mengakhirkan salat Isya ini tidaklah wajib, ya, tidaklah wajib, dan ini kemudahan dari syariah Islam. Di mana ada kesusahan, maka di sana ada kemudahan. Nah,
Seorang yang musafir, tidak kuat untuk berpuasa, atau puasa baginya menjadi berat, maka dia mendapatkan rukhsah, kemudahan untuk tidak berpuasa. Demikian pula seorang yang musafir mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan salat dalam bentuk jamak, di jamak dan juga di qasar. Digabungkan antara dua salat sekaligus, dua waktu salat sekaligus, kemudian juga di qasar menjadi 2 rakaat pada salat-salat seperti zuhur, asar, isya, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Babnya menjadi bab baru ya. Bab fi syai' min makruhatis shalah. Bab perkara-perkara yang makruh dikerjakan di dalam salat ya. Makruh dikerjakan ketika salat atau sebelum salat dan seterusnya. Nah, saya akan bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadara al-'asha'u fabda'u bil 'asha'. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, idza uqimatis shalah, kalau salat sudah didirikan, wa hadara al-'asha', dan makan malam ini sudah datang, sudah dihidangkan, ya. Fabda'u bil 'asha', maka mulailah dengan 'asha'. Hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memulai dengan makan malam sebelum mengerjakan salat Isya. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika kita melaksanakan salat Isya, pikiran kita tidak terganggu. So, orang yang katakanlah makan malamnya sudah datang, tetapi waktu sholat sudah datang dan dia memulai sholat isyaknya, maka pikirannya ini akan selalu memikirkan tentang makanan. Ya Allah, perut saya lapar. Ya, mungkin banyak di antara kita yang merasakan keadaan yang sama. Ketika sudah, katakanlah umpamanya ketika sudah mulai siang, ya, masih mengajar, perut sudah lapar. Aduh, ini sudah waktunya makan ini ya. Ini ngajarnya sudah mulai tidak konsentrasi. Nah, atau ngantuk. Ya, maaf ini ya, mungkin di antara kita ada yang ngantuk. Ketika ngantuk, kemudian ngajarnya menjadi nggak konsentrasi. Nah, di sini di antara distraction atau sesuatu yang bisa mengganggu pikiran seseorang adalah rasa lapar atau keinginan. Belum tentu lapar ya, tetapi keinginan untuk memakan makanan, menyantap makanan. Maka Nabi SAW pun memerintahkan kita untuk memulai dengan menyantap makanan sebelum kita mengerjakan sholat Isya. Ya, tujuannya apa? Agar ketika kita sholat, kita tidak lagi memikirkan makanan yang yang sudah dihidangkan di hadapan kita. Nah, termasuk ya, haus itu juga termasuk bisa mengganggu konsentrasi mengajar. Taib, alhamdulillah sudah tidak haus lagi. Para ulama mensyaratkan dalam hal ini kebolehan mengakhirkan sholat Isya karena datangnya sebuah makanan atau hidangan makanan, ataupun ini tidak harus datangnya. Kalau matangnya di dapur katakanlah, kemudian kita tinggal ngambil dari dapur, itu juga sama saja ya. Jadi tidak harus kata-kata quddima itu dihidangkan di hadapan kita, tidak harus. Bisa saja di atas kompor. Ya. Kemudian istri mengatakan, kalau seorang wanita mengatakan kepada suaminya, ya, Mas itu hidangannya sudah siap, atau Abu, ya, Abi itu masakannya sudah siap, ya, atau yang lainnya ya, Pak, hidangannya sudah siap. Kemudian sang istri mungkin menyelesaikan urusannya dengan anak-anak. Kalau seandainya seorang suami yang masak, bisa saja seorang suami yang masak, dia mengatakan kepada istrinya, wah istriku, masakan sudah siap. Namun hadis ini lebih tepatnya yang menjadi mukhatab, yang menjadi orang yang dituju oleh hadis ini terutama adalah kaum lelaki. Kenapa? Kaum lelaki lah yang diperintahkan untuk menghadiri salat jamaah. Sedangkan untuk kaum wanita waktunya leluasa. Kapan mereka telah menyempurnakan pekerjaannya dan waktu salat telah datang, maka mereka bisa mengerjakannya. Terutama di awal waktunya. Ingat,
para wanita pun akan mendapatkan keutamaan seperti sholat berjamaah yang dilakukan oleh kaum lelaki, dengan syarat mereka melaksanakannya seperti pelaksanaan yang dilakukan oleh kaum lelaki di masjid. Jadi kalau melaksanakan sholat tepat pada waktunya seperti dilaksanakan di masjid, dia akan mendapatkan keutamaan yang sama. Baik, kembali kepada masalah kita. Di sini Nabi memang hanya menyebutkan satu bentuk, yaitu apa? Al-asya, makan malam. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau semakan siang? Sama saja. Jadi di sini kata-kata Nabi al-asya, makan malam, ini karena pada umumnya makan malam itu adalah sesuatu yang dianggap penting. Sebab orang yang perutnya kosong, lapar, ini nggak bisa tidur. Tetapi ini hanya contoh saja di antara contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau sarapan? Ya, jarang. Kalau sarapan kan sholatnya sholat apa? Sholat duha. Toib. Bagaimana kalau sholat zuhur? Ya, sholat zuhur. Ya mungkin sholat zuhur. Makan siang. Ya, ini juga termasuk. Kalau makan siang sudah dihidangkan, kemudian azan dikumandangkan, tanda sholat hendak didirikan, maka di sini kita mendahulukan makan siang. Maghrib, terutama karena ini makan malam, ya, atau isya karena makan malam. Maka di sini mendahulukan makannya sebelum sholatnya. Dan makan di sini hanya salah satu dari sekian distraction, pengganggu pikiran kita, yang bisa mengganggu pikiran kita. Masih banyak lagi yang bisa mengganggu pikiran kita yang lainnya. Seperti apa? Buang hajat, atau suasana yang panas. Kalau suasananya panas, atau mungkin badan kita gatal, gerah, belum mandi dulu, setelah mandi baru sholat, ya. Atau pengganggu-pengganggu yang lain. Kalau kita punya barang yang kita angkat, maka kita turunkan dulu barang yang kita angkat itu. Kalau kita sedang gendong anak, menangis terus, anaknya kita kita susuin terlebih dahulu. Berbagai macam gangguan yang bisa mengganggu sholat kita itu semestinya kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga ketika kita sholat, pikiran kita ini tidak lagi diganggu dengan sesuatu yang belum selesai, unfinished thing, ya, perkara yang belum selesai dikerjakan. Nah, tapi ingat di sini ada syaratnya. Para ulama mensyaratkan apa? Para ulama mensyaratkan satu syarat. Apa di antara syaratnya? Hendaknya waktunya masih leluasa. Kalau waktunya sudah sempit, katakanlah waktu maghrib kan mepet nih. Kalau makan dulu ternyata tinggal 5 menit, ya, 5 menit lagi ini sudah masuk waktu isya, maka mana yang harus didahulukan antara makan, ya, ataukah sholat? Tentu yang diutamakan adalah sholat. Namun seandainya waktunya masih panjang seperti sholat isya, kan waktunya panjangnya sampai tengah malam, maka dalam hal ini boleh mendahulukan makannya sebelum melaksanakan sholatnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya makan dan minum termasuk salah satu sebab yang udzur, ya, seseorang mendapatkan udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ini bagi kaum lelaki, ya. Sebab sholat berjamaah bagi kaum wanita tidak wajib. Berbeda dengan bagi kaum lelaki, sholat jamaah ini hukumnya wajib. Namun makan dan minum bisa menjadi udzur, kebolehan meninggalkan sholat berjamaah, ya. Tapi diusahakan di sini jangan sampai menjadikan waktu makan itu selalu waktu sholat isya, atau waktu makan itu adalah waktu sholat maghrib. Ini jangan sampai. Usahakan makan itu disiapkan sebelumnya atau sesudahnya. Sebelum maghrib atau sesudah maghrib atau sesudah isya dan seterusnya. Jangan selalu menyiapkan makanan tepat pada waktu sholat. Nah, ini himbauan bagi para wanita, terutama asatidah yang sudah bersuami. Kadangkala kita memang harus membuat timing yang baik, ya. Bagaimana membuat timing yang baik supaya masakan itu matang tepat sebelum waktu sholat itu datang, sehingga cukup untuk makan, kemudian suami sudah siap untuk pergi sholat isya, ya. Jangan sampai matangnya itu selalu pas waktu sholat. Ini kasihan suaminya, nanti nggak ke masjid, nanti ditanya sama Pak Imam, ya, kemana fulan, kok nggak kelihatan beberapa hari, atau kalau sholat isya kok nggak pernah kelihatan, wah saya makan. Nah ini hendaknya dihindari, ya. Dan karena yang masak kebanyakan para wanita, maka saya mengisyaratkan kepada para asatidah untuk memikirkan perkara ini. Mungkin suami nggak pernah komplain, tetapi
hendaknya dengan ilmu yang kita dapatkan, ilmu ini bisa kita bisa berfaedah bagi kita, memberikan keutamaan bagi kita. Thayyib. Kemudian sebagian para ulama mensyaratkan juga hajah ila ta'am, ya, adanya hajah, keperluan untuk makan. Artinya kalau katakanlah masih kenyang, belum ingin makan, maka yang utama justru mendahulukan sholat. Tetapi seandainya masakannya lodeh gitu ya, sayur lodeh, kesukaannya, subhanallah, tempenya panas-panas, waduh, kalau pulang sholat baru makan, tempenya udah loyo ya, udah nggak kering lagi, sudah nggak kering lagi, nggak kriuk-kriuk. Wah, ini mengganggu pikirannya. Maka dalam keadaan hajah, ada keperluan untuk makan seperti ini lebih utama untuk makan dahulu sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Tapi kalau masya Allah, katakanlah umpamanya sayurnya umpamanya oseng-oseng, waduh, tiap hari masaknya oseng-oseng terus, ya. Apa bu lauknya bu? Oseng-oseng, aduh, oseng-oseng lagi. Atau kalau enggak sayur bayam sisa tadi siang umpamanya, waduh, lemes ya. Terus lauknya apa? Ya masih sama, ini tempe digoreng tadi siang, aduh, ini lemes gitu ya. Nah, maka salat lebih utama, ya. Salat lebih utama dalam hal ini. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Aisyah juga. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, semestinya Aisyah dengan bapaknya Abu Bakar. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat dengan datangnya makanan dan tidak pula dia tidak ada salat juga, sedangkan dia yudafi'ul akhbathan, menahan kencing dan buang air besar. Ini dua akhbath, ya, dua akhbath, kencing dan air besar. Artinya di sini ada nafi salat, ada menafikan salat. Perhatikan kata-kata la salata, ini menafikan salat. Nah, para ulama akhirnya berselisih pendapat ini. Karena kalau ada nafi seperti ini bisa dua macam penafian. Yang pertama nafyus sihah, menafikan keabsahan. Yang kedua nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Nah, ini penting nih. Kita penting untuk tahu perkara ini. Kenapa? Karena banyak khilaf di antara para ulama di dalam masalah nafi ini, selalu ada. Karena sebagian mengatakan dalam masalah ini nafinya adalah nafi sihah, menafikan kesahihan. Sedangkan yang lain mengatakan tidak, ini menafikan keutamaan atau kesempurnaan. Contoh apa? Contoh dalam masalah wudu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Nah, para ulama berselisih pendapat, apakah yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah la wudu'a, tidak ada wudu sahihah yang sah. Artinya yang dinafikan itu keabsahan wudu, ataukah yang dinafikan itu adalah keutamaan dan kesempurnaan wudu? Kalau yang dinafikan kesahihan wudu, kesahan wudu, keabsahan wudu, berarti wudunya nggak sah tanpa mengucap bismillah. Tetapi kalau yang dinafikan itu adalah kamal, kesempurnaan, berarti wudunya sah tetapi tidak sempurna. Dan yang rajih wallahu alam dalam hal ini, nafinya adalah nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Ya, menafikan apa? Kesempurnaan. Sehingga tidak sempurna wudunya seseorang yang tidak mengucapkan bismillah. Seperti itu. Terus juga ada nafi yang lain, seperti la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini nafinya menafikan apa? Bagi para ulama yang mengatakan nafyus sihah, nafi kesahihan, maka mengatakan salatnya tidak sah. Tapi bagi yang berpendapat bahwa nafinya di sini adalah nafyul kamal, menafikan kesempurnaan, maka salatnya sah, cuma tidak sempurna.
Wallahu taala a'lam. Ya, dan di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat dengan datangnya makanan di hadapannya. Dan tidak ada salat sedangkan dia menahan kencing dan buang air besar. Para ulama berselisih pendapat. Zahiriyah berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nafi di sini, nafius salah di sini adalah menafiu as-sihah. Sehingga al-Zahiriyah dan juga Syekhul Islam berpendapat bahwa di sini salatnya seseorang yang sedang menahan kencing atau buang air besar, ataupun yang sedang di hadapannya ini dihadapkan makanan, maka salatnya, kalaupun dia pergi salat, maka salatnya menjadi tidak sah. Perhatikan ini ya, salatnya menjadi tidak sah. Namun jumhur para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan nafi di sini adalah nafiul kamal, menafikan kesempurnaan salat. Sehingga salatnya tetap sah. Kenapa salatnya tetap sah? Karena di sini tidak ada hubungannya antara makan dan salat. Tidak ada hubungannya antara makan dengan salat. Ketika tidak ada hubungannya antara makan dan salat, kecuali hanya mengganggu pikiran, ya, maka nafiyu yang dimaksud di sini, penafian yang dimaksud di sini adalah nafiyul kamal, menafikan kesempurnaan. Dan juga dilihat dari maqasidus syariah, tujuan syariah. Apa tujuan disyariatkannya makan sebelum mengerjakan salat ini? Ya, apabila sudah dihidangkan makanan, apa sebenarnya tujuan dari disyariatkannya syariat ini? Para ulama ternyata mencari-cari, tujuannya agar ketika seseorang sholat itu tidak sambil memikirkan makanan yang sudah dihidangkan tadi, sedangkan dia menginginkannya. Ketika dibahas sampai ke sana, kalau itu yang dimaksud, berarti nafinya di sini yang lebih utama adalah nafi, menafikan kesempurnaan dan bukan menafikan keabsahan, ya. Namun hendaknya apabila seseorang memang sudah dihidangkan makanan di hadapannya, apalagi dia menginginkannya, dan waktu sholatnya masih panjang, maka yang utama dalam hal ini justru makan terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan sholat. Atau mungkin sudah qomat ya, tapi dia mau buang air kecil dulu baru sholat. Sebagian para ulama mungkin berpendapat, sebagian orang mungkin berpendapat ya, saya ulang, maaf. Sebagian orang mungkin berpendapat, wah ini berarti mendahulukan kepentingan manusia dari kepentingan Allah. Jawabannya tidak. Ini adalah karena menjaga kepentingan Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang ketika mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya ini semuanya dalam keadaan muqbilun, siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, sehingga tidak termasuk mendahulukan kepentingan manusia dari kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ketika dihidangkan makanan ternyata makanannya tidak makanan yang kesukaannya, apalagi dia masih kenyang umpamanya, maka di sini yang utama baginya justru menghadiri salat dan tidak mendahulukan makan. Wallahu taala a'lam. Hadis ini menerangkan kepada kita hendaknya kita menjauhkan segala macam perkara yang bisa mengganggu dan menyibukkan kita di dalam salat kita. Bagi para asatidah yang mungkin sudah punya anak, terutama masih punya anak bayi, ya, ini saya sarankan kalau khawatir anaknya jatuh dari kasur, maka letakkan anaknya di lantai, ya, supaya tidak jatuh dari kasur. Kalau seandainya khawatir anaknya ini ngeranggeh ngambil sesuatu yang tidak semestinya dimakan, maka letakkan di box. Contoh umpamanya di dekat situ ada tempat sampah umpamanya, atau ada kertas, atau ada sesuatu yang tidak pantas untuk dimakan anak, ya, maka letakkan di box, ya, box bayi itu, kotak bayi. Atau mungkin kalau ada suami yang bisa dititipi, titip dulu kepada suami sebentar ya, titipkan ke suami, ya, abang, mas atau apa, ya, titip anak saya dulu. Kalau seandainya suasana panas, nyalakan dulu AC kalau ada AC. Kalau nggak ada AC, nyalakan kipas angin. Kemudian apalagi kalau kalau katakanlah nggak ada AC, nggak ada angin, mandi dulu. Setelah mandi seger. Kalau ngantuk, mandi dulu. Setelah mandi nanti seger dan seterusnya. Pokoknya
sebelum seseorang mengerjakan salat hendaknya menyelesaikan dulu perkara-perkara yang kira-kira nanti akan mengganggu pikirannya. Handphone ini terutama. Zaman sekarang kalau handphone nggak dimatikan, kadang-kadang chatting ini ya, tahu-tahu muncul, wah siapa ya? Nah ini mengganggu sholat ya. Kalau baru saja ngirim umpamanya ke seseorang, terus barusan ngirim, menunggu balasan terus sholat. Nah ini mengganggu sekali pikiran ini. Maka saran saya, jangan kirim dulu, sholat dulu. Setelah sholat baru kirim pesannya. Kenapa? Karena kalau ngirim, kemudian sholat, dan bunyi setelahnya ini akan mengganggu pikiran kita. Maka lebih baik handphone ini dihindarkan, dijauhkan sejauh-jauhnya. Ya. Termasuk Syekh Abdul Razak pernah memberikan nasihat kepada kita melalui videonya. Kalau pergi ke masjid, HP-nya kalau perlu ditinggal di mobil atau di rumah, nggak perlu dibawa. Supaya ketika di masjid itu betul-betul mukbil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kalaupun HP-nya terbawa ke masjid, ya, karena termasuk barang berharga, ya, jangan sampai ditinggal di mobil hilang atau ditinggal, atau mungkin ada kawan yang mau menghubungi setelah salat, mau ketemu, mau jumpa, terpaksa dibawa. Maka perhatikan, jangan lupa mematikan suaranya, ya, silent. Ya, kalau tidak bisa dimatikan total. Kalau berbunyi di tengah-tengah salat, segera dimatikan supaya tidak mengganggu diri kita dan jamaah yang lain. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apalagi faedah yang bisa kita ambil dari perkara ini? Bahwasannya kehadiran hati dan kekhusyuan itu kedua-duanya adalah sesuatu yang diperlukan di dalam salat. Harus kita hadirkan. Hati ini harus ada di dalam salat. Jangan sampai ketika salat hati kita kemana-mana. Ya. Ketika kita salat, hati kita sudah memang siap untuk mengerjakan salat. Sepenuhnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khusyuk juga termasuk perkara yang harus kita usahakan untuk kita hadirkan di dalam salat kita. Ya. Nah, itu saya kira apalagi ya. Nah, kemudian untuk menghadirkan khusyuk diantaranya adalah dengan memahami apa yang kita baca. Maka saran saya pada para asatidzah, karena asatidzah sudah tingkatnya di atas yang lain dan tulabul ilm termasuk dalam kategori para penuntut ilmu, tolong bacaan doa ini jangan cuma dihafalkan tetapi juga dihafalkan maknanya. Ya, dan saya minta kepada Ustadzah Utami terutama, nanti tolong buku doa kalau perlu difotokopi. Buku doanya Ustadz Yazid difotokopi pada bagian doa-doa yang terkait dengan sholat. Kemudian dibagikan ke asatidzah untuk dihafalkan, ya. Bacaan doanya dimulai dengan doa istiftah, maknanya apa, kemudian Al-Fatihah, kemudian lanjut lagi ruku, sujud, dan seterusnya. Ya, coba nanti diusahakan untuk difotokopi kemudian dibagikan sehingga asatidzah bisa mengambil faidahnya, ya. Bisa mengambil faidahnya menghafalkan bacaan ini sehingga memahami apa yang dibaca ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Banyak ini diantara kaum muslimin yang sampai hari ini masih mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Perhatikan, di sini bukan sami'ah, ya, tapi sami'a, zat yang maha mendengar. Sami'allah, Allah zat yang maha mendengar. Liman hamidah, bagi orang yang memuji. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Ini kalau kita fahami betul maknanya, ini akan menghadirkan kekhusyuan di saat kita salat. Katakanlah umpamanya kita ruku. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah. Ini terasa sekali di hati kita, ya. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Coba, keadaan kita sedang sujud. Kita berada di tempat yang rendah. Dan kita mengatakan subhana, maha suci Allah. Rabbiya, Rabbku. Al-a'la, yang maha tinggi. Bayangkan, kita sedang rendah nih. Kita mengatakan Rabbku yang maha tinggi. Maka ini betul-betul fi ghayatil khudu'. Pada saat tundukan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
ketika tasyahud akhir umpamanya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semuanya kita fahami, maka pertama salat kita menjadi panjang, ya. Sebab kalau nggak tahu maknanya kan, ya nggak sambil memikirkan maknanya, salat bacaannya cepat. At-tahiyyatullah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bacanya panjang? Karena nggak diresapi maknanya. Coba kalau difahami, diresapi maknanya, insya Allah salatnya bisa lebih panjang lagi, ya. Nah, Al-Fatihah juga demikian, terutama Al-Fatihah. Saya yakin harus hafal ini maknanya Al-Fatihah. Apa makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan ke WhatsApp pribadi saya. Kalau ada pertanyaan live, coba tolong dilihatkan ada pertanyaan live atau tidak. Kalau ada di sebelah sini biasanya, ya, kalau ada pertanyaan live bisa disampaikan ke saya. Saya bisa lihat juga dari sini sebentar ya, maaf ya, saya di tablet saya juga bisa terlihat seandainya ada pertanyaan live. Kalau tidak ada pertanyaan live, maka nanti akan kita jawab insyaallah pertanyaan asatidah pada saat kajian ini nanti diperdengarkan ke asatidah yang lain. Wassallallahu wasallam ala Muhammad rasulullah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tutup ya.